Bab 1491. Menghancurkan tubuh iblis. Kaisar Iblis Jurang Hitam meletus dengan kekuatan darah iblis, dan hanya dalam 2 detik, ia menghancurkan penjara jiwa hantu yang menjebaknya. Pada saat Ghost Soul Dungeon hancur, sosok Yuventian menarik diri dari bentuk hantu dan kembali ke wujud aslinya. Saat ini, tubuhnya sudah berlumuran darah, tidak tertahankan untuk dilihat. Sambil menyeret tubuhnya yang terluka parah, Yuventian tidak berkata apa-apa dan mundur ke belakang, dengan cepat mengeluarkan obat spiritual dan menelannya. Dan tepat saat Kaisar Iblis Jurang Hitam membebaskan dirinya, serangan Gu Zifeng dan Zhou Yu, dari depan dan belakang, telah tiba. Mengaum. Kaisar Iblis Jurang Hitam mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Dia melihat energi iblis mengalir deras ke sekujur tubuhnya, mengembun menjadi seperangkat zirah iblis raksasa yang melindungi tubuhnya dengan kuat. Pada saat yang sama, Kaisar Iblis Jurang Hitam tiba-tiba menghentakkan kaki dengan keras. Dalam sekejap, kekosongan di sekitarnya hancur. Kekuatan spasial yang berfluktuasi segera melonjak ke arah Zhou Yu dan Gu Zifeng. Kaisar Iblis Jurang Hitam bermaksud menggunakan ini untuk menunda serangan Zhou Yu dan Gu Zifeng. Namun, tepat saat dia menyelesaikan tindakan ini, api keemasan langsung menghantam zirah iblis raksasanya. Kekuatan spasial yang berfluktuasi hebat tidak berpengaruh sebagai penghalang. Dalam sekejap, aura hitam terlihat naik ke atas. Engah! Api matahari emas langsung menembus zirah iblis raksasa dan menghantam tubuh Kaisar Iblis Jurang Hitam. Kaisar Iblis Jurang Hitam mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga. Di bahunya, api matahari emas membakar lubang berdarah hingga tembus. Di dalam lubang berdarah itu, api matahari emas menyebar dan membakar seperti belatung yang menempel di tulang, bergerak menuju bagian lain tubuhnya. Sebelum Kaisar Iblis Jurang Hitam dapat memadamkan api matahari emas, tinju Zhou Yu menerobos udara dari belakangnya. Kekuatan spasial yang berfluktuasi langsung terkoyak oleh pukulan ini. Berikutnya, pukulan yang dialiri petir ilahi hukuman surgawi itu menghantam punggung Kaisar Iblis Jurang Hitam dengan ganas. Setelah serangan sebelumnya dari Sun Golden Flame, Giant Demon Armor miliknya sudah diambang kehancuran. Setelah terkena pukulan Zhou Yu, zirah iblis raksasa tidak dapat bertahan lagi dan hancur total, terurai menjadi aliran energi spiritual murni. Setelah itu, kekuatan pukulannya tidak berkurang dan mengenai jantung belakang Kaisar Iblis Jurang Hitam. Bang! Tinju petir pembelah langit yang ganas, ditambah dengan petir ilahi hukuman surgawi, meledak di tubuh Kaisar Iblis Jurang Hitam. Meskipun tubuh Kaisar Iblis Jurang Hitam sangat kuat, setelah menderita baik api emas matahari maupun guntur ilahi hukuman surgawi, dua hal yang benar-benar mengekang klan iblis, dia tidak dapat menahannya. Tubuhnya hancur berkeping-keping oleh pukulan Zhou Yu. Dalam sekejap, ekspresi ganas muncul di wajah Kaisar Iblis Jurang Hitam, dan dia mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Rasa sakit yang hebat membuat Kaisar Iblis Jurang Hitam menjadi gila. Kekuatan darah iblis di dalam dirinya langsung mulai terbakar, berubah menjadi api hitam, yang secara paksa memadamkan api emas matahari. Namun tubuh yang hancur oleh hukuman surgawi guntur ilahi tidak dapat lagi disembuhkan. Melihat tubuh iblisnya yang hancur, mata Kaisar Iblis Jurang Hitam dipenuhi amarah yang luar biasa. Dasar semut terkutuk. Kaisar ini, bahkan jika aku harus mempertaruhkan tubuh ini, aku akan membuatmu mati. Dengan raungan Kaisar Iblis Jurang Hitam, tubuh fisiknya langsung membengkak. Kekuatan darah iblis yang tersisa di tubuhnya langsung terbakar. Selanjutnya, aura yang merusak muncul dari tubuhnya. Melihat ini, ekspresi Gu Zifeng berubah drastis. Tidak bagus, dia akan menghancurkan tubuh iblisnya sendiri. Cepat, menghindar. Zhou Yu dan Yuventian, mendengar ini, mundur dengan kasar tanpa sepatah kata pun. Gemuruh. Sebuah ledakan keras bergema di seluruh dunia. Masa energi hitam meledak seketika, menciptakan awan jamur hitam di atas hutan pilar batu. Selanjutnya, energi hitam menyebar ke segala arah. Kemanapun ia lewat, pilar batu rune raksasa langsung hancur. Meskipun Zhou Yu dan yang lainnya telah mati-matian mundur sebelumnya, namun energi hitam berkembang terlalu cepat. Tepat saat mereka keluar dari hutan pilar batu, energi hitam menyapu mereka. Bam! Pada saat berikutnya, tanpa sempat bereaksi, ketiganya tersapu dan terkena energi hitam. Seketika itu juga, ketiganya muntah darah dengan ganas dan terpental ke belakang. Energi hitam ini menyebar dengan liar, akhirnya menghancurkan seluruh radius 5 km di sekitar hutan pilar batu. Baru setelah itu, secara bertahap menghilang. Saat itu, Zhou Yu, Gu Zifeng, dan Yuventian terbaring di tanah, hampir tidak bernyawa dan dalam kondisi menyedihkan. Setelah mengerahkan seluruh tenaga mereka dalam serangan gabungan tadi, dan kemudian menghabiskan seluruh ki sejati dan ganjin mereka untuk menahan energi penghancur diri, ketiganya kini benar-benar terkuras.
Pada saat ini, ketiganya sudah benar-benar kehabisan tenaga, tidak ada kekuatan tersisa untuk bertarung. Zhang Qin dan yang lainnya, telah keluar dari hutan pilar batu sebelumnya, tidak terpengaruh oleh penghancuran diri ini. Saat energi penghancuran diri menghilang, Zhang Qin dan yang lainnya segera bergegas ke Zhou Yu dan yang lainnya. Melihat ketiganya dalam kondisi menyedihkan seperti itu, Zhang Qin dan yang lainnya merasa ngeri. Adegan pertarungan Zhou Yu dan yang lainnya disaksikan oleh mereka dari jauh. Adegan pertempuran yang begitu menakjubkan, yang belum pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Tentu saja, saat ini mereka tidak punya waktu untuk terkejut. Semua segera mengambil pil penyembuhan dan memberikannya kepada ketiganya. Yun Feifei sangat cemas, memeluk Zhou Yu erat-erat. Zhou Yu, kamu baik-baik saja. Zhou Yu menelan pil penyembuh, menahan rasa sakit, dan sepenuhnya menjalankan teknik kultivasinya untuk segera pulih dari luka-lukanya. Bersamaan dengan itu, ia melepaskan indera ilahinya untuk melihat ke arah pusat hutan pilar batu. Penghancuran diri yang begitu mengerikan, Kaisar Iblis Jurang Hitam pasti sudah mati, kan? Jika tidak, maka merekalah yang akan binasa. Namun, sebelum indera ketuhanan Zhou Yu dapat menyelidiki hutan pilar batu, saat berikutnya, aura mengerikan langsung menyapu semua orang. Dalam sekejap, saraf semua orang terstimulasi. Semua orang tampak seolah tersengat listrik ke arah datangnya aura tersebut. Mereka melihat bayangan gelap melayang di langit. Dalam bayangan itu, energi iblis terus-menerus melonjak, secara bersamaan memancarkan kemarahan yang luar biasa dan niat membunuh. Kaisar ini mengerahkan upaya luar biasa, menciptakan tubuh iblis, tetapi kau telah menghancurkannya. Kau benar-benar terkutuk. Bab 1492. Keputusasaan. Itu Kaisar Iblis Jurang Hitam. Dia masih hidup. Ekspresi wajah Zhou Yu dan yang lainnya awalnya menunjukkan kekhawatiran, lalu berubah menjadi putus asa. Terlalu sulit. Mereka bertiga telah mengeluarkan kekuatan tempur tingkat atas mereka, bahkan menggunakan guntur ilahi hukuman surgawi dan api emas matahari, cara yang sangat langka untuk menahan klan iblis antara langit dan bumi. Dapat dikatakan mereka mengeluarkan seluruh kekuatan tempurnya secara penuh, tetapi pada akhirnya, mereka hanya menghancurkan tubuh iblis Kaisar Iblis Jurang Hitam. Roh primordialnya tetap utuh. Bagi entitas kuat seperti Kaisar Iblis Jurang Hitam, menciptakan tubuh iblis lain hanya akan memakan waktu. Meskipun mereka bertiga baru saja meminum pil penyembuh, dalam waktu sesingkat itu, betapapun tangguh dan kuatnya tekad bela diri mereka, atau betapapun kuatnya bakat mereka, ki sejati mereka tidak dapat pulih tepat waktu. Bahkan jika mereka ingin bertarung, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kaisar Iblis Jurang Hitam ini terlalu sulit untuk dihadapi. Apakah mereka semua benar-benar akan mati di sini? Pada saat ini, Zhou Yu dan yang lainnya merasa agak putus asa. Melihat Kaisar Iblis Jurang Hitam masih hidup, Zhang Qin, Jiang Xiwu, dan yang lainnya juga tercengang. Namun seketika itu juga, Jiang Xiwu mengeluarkan raungan marah. Pedang di tangannya langsung terhunus. Sialan, ayo kita lakukan sekuat tenaga. Paling buruk, itu kematian. Aku tidak percaya iblis ini masih punya kekuatan. Jiang Xiwu melonjak dengan niat membunuh, segera mendesak kekuatan pedangnya, dan dengan ganas menebas roh primordial Kaisar Iblis Jurang Hitam. Raungan marah Jiang Xiwu juga menyulut semangat juang Zhang Qin. Zhang Qin menggertakkan giginya dan berkata, Kaisar bela diri keluarga Zhang, seranglah bersamaku. Bertarung sampai mati. Saat dia berbicara, Zhang Qin memimpin serangan. 3 kaisar bela diri dari keluarga Zhang mengikutinya dari dekat. Kali ini, semua orang menyerang dengan tekad untuk membunuh. Karena semua orang tahu bahwa jika mereka tidak bisa membunuh Kaisar Iblis Jurang Hitam, mereka semua akan mati. Dalam sekejap mata, serangan keempat orang itu membombardir roh primordial Kaisar Iblis Jurang Hitam. Melihat ini, Kaisar Iblis Jurang Hitam mengeluarkan tawa mengejek yang menggelegar. Dalam tawa itu, terdapat kekuatan gelombang suara yang tajam, menyebabkan jiwa ilahi Zhou Yu dan yang lainnya bergetar. Sementara itu, di bawah gema tawa Kaisar Iblis Jurang Hitam, ki iblis kegelapan di sekitarnya dengan cepat berkumpul menuju roh primordialnya. Pusaran raksasa ki iblis terbentuk di sekelilingnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pada saat serangan Jiang Xiwu, Zhang Qin, dan yang lainnya meledak, pusaran ki iblis sudah terbentuk, dengan mudah memblokir serangan semua orang tanpa menghasilkan riak apapun. Apalagi sampai melukai roh primordial Kaisar Iblis Jurang Hitam. Tanpa kekuatan petir milik Zhou Yu dan teknik Tao milik Gu Zifeng, kekuatan Jiang Xiwu, Zhang Qin, dan yang lainnya hampir tidak menimbulkan ancaman bagi Kaisar Iblis Jurang Hitam. Dengan mudah menghalangi serangan Zhang Qin dan yang lainnya, Kaisar Iblis Jurang Hitam mendengus dingin. Semut berani menantang Kaisar ini.
Dengan dengusan dingin itu, beberapa aliran ki iblis langsung berubah menjadi gelombang hitam, membombardir Zhang Qin dan yang lainnya. Bang! 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 Jiang Xiu, Zhang Qin, dan yang lainnya segera bertahan dengan sekuat tenaga. Namun melawan amukan Kaisar Iblis Jurang Hitam, mereka tak mampu melawan sama sekali. Pada kontak pertama, mereka langsung terkejut hingga menyemburkan darah dan terlempar mundur. Pada saat ini, hati mereka dipenuhi dengan kengerian luar biasa. Sebelum menghadapi Kaisar Iblis Jurang Hitam, mereka tidak dapat membayangkan seberapa kuat Kaisar Iblis itu. Hanya saat mereka berhadapan dengan Kaisar Iblis Jurang Hitam, mereka merasakan keputusasaan yang mendalam. Mereka berada pada level yang sepenuhnya berbeda. Pada saat ini, rasa putus asa yang besar muncul di hati Zhang Qin, Jiang Xiu, dan yang lainnya. Setelah melukai Zhang Qin dan yang lainnya dengan satu serangan, Kaisar Iblis Jurang Hitam tidak mengejar mereka tetapi menatap Zhou Yu dan Bu Zifeng. Kedua orang ini telah menyebabkan dia terluka parah saat ini. Baik Sun Golden Flame maupun Heavenly Punishment Divine Thunder seharusnya tidak ada. Mereka tidak boleh diizinkan ada. Jika tidak, klan iblis akan menghadapi kehancuran. Kalian berdua, matilah demi Kaisar ini. Tanpa ragu atau menunda apapun, Kaisar Iblis Jurang Hitam segera mengerahkan ki iblis yang melimpah, mengubahnya menjadi dua cakar tajam, dengan ganas mencengkeram kepala Zhou Yu dan Bu Zifeng. Pada saat serangan itu terjadi, kekuatan roh primordial yang mengerikan telah terkunci pada Zhou Yu dan Bu Zifeng. Kaisar Iblis Jurang Hitam tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Melihat ini, Zhou Yu dan Bu Zifeng saling bertukar pandang, dan keduanya melihat tekad di mata masing-masing. Keduanya adalah orang jenius di era ini. Sekalipun mereka tidak bisa bertarung, mereka tidak akan mati dengan cara yang memalukan. Cahaya biru berkelap-kelip pada Gu Zifeng, dan kegilaan meledak di matanya. Setan tua, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Begitu dia berbicara, tubuhnya mulai membengkak. Demikian pula, wajah Zhou Yu penuh dengan kegilaan. Di dalam dirinya, keterampilan Taichu tiba-tiba mulai terbalik. Dalam sekejap, untaian cahaya caotik meletus. Zhou Yu tidak ragu sedetik pun untuk melakukan Taichu kembali ke asal. Dan tepat pada saat itu, tiba-tiba, sebuah suara yang mendominasi dan tak tertandingi terdengar melalui udara. Kaisar Iblis Jurang Hitam, aku datang untuk melawanmu. Dengan suara ini, geng pedang emas sepanjang 100 zang muncul, membentang di langit, dan menebas Kaisar Iblis Jurang Hitam. Bab 1493. Mata Iblis Pembasmi Jiwa. Tebasan itu langsung menghancurkan dua cakar tajam yang dibentuk oleh ki iblis milik Kaisar Iblis Jurang Hitam. Perubahan mendadak ini membuat semua orang tercengang sesaat. Semua orang melihat ke arah datangnya suara itu. Mereka melihat dua sosok muncul tak jauh dari sana. Pemimpinnya berpakaian hitam, dengan mata seterang bintang, wajah tegas, dan aura yang luar biasa. Dia menghunus pedang pertempuran emas, membawa semangat bertarung yang tak tertandingi saat dia menerobos udara. Orang ini tidak lain adalah Xia Houyun. Dan di samping Xia Houyun tentu saja ada Cheng Seng. Xia Houyun dan Cheng Seng menemukan pedang batu yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang Langit Darah di reruntuhan dan mendalami wawasannya. Sampai beberapa waktu yang lalu, mereka dibangunkan oleh gelombang ki iblis. Keduanya merupakan keajaiban Laut Raja Surgawi. Tentu saja, mereka segera menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di harta karun rahasia Langit Darah, dan kemungkinan besar Kaisar Iblis telah berhasil membebaskan diri. Maka mereka pun segera berlari menuju tempat di mana ki iblis paling kuat. Mereka kebetulan bertemu dengan Kaisar Iblis Jurang Hitam yang menyerang Zhou Yu dan Bu Zifeng. Xia Houyun tanpa ampun menebas pedangnya, menyelamatkan Zhou Yu dan Bu Zifeng. Xia Houyun berkata dengan dingin, Cheng Seng, bawa mereka mundur dan sembuh. Cheng Seng mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, hati-hati. Melihat Xia Houyun muncul, Zhou Yu dan Bu Zifeng tentu saja untuk sementara menepis gagasan untuk binasa bersama. Dengan bantuan Cheng Seng, setelah mereka mundur dari medan perang, mereka segera mulai pulih. Sementara itu, Xia Houyun melangkah ke udara dan mendekati roh primordial Kaisar Iblis Jurang Hitam. Serangan mematikan Kaisar Iblis Jurang Hitam terhenti lagi, amarah dalam dirinya tak terbayangkan. Matanya mengamati Xia Houyun dengan dingin. Namun pada saat yang sama, ekspresi terkejut terpancar di matanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa Xia Houyun seusia dengan Zhou Yu, dan kekuatannya juga tak terduga. Di era ini, apakah ada begitu banyak anak ajaib? Kaisar Iblis Jurang Hitam terkejut. Kemudian tatapannya beralih ke pedang perang emas di tangan Xia Houyun. Muridnya tiba-tiba mengerut, dia merasakan aura berbahaya dari pedang pertempuran emas ini.
Meski tidak semenakutkan guntur ilahi hukuman surgawi dan api emas matahari, namun tetap saja tidak bisa diremehkan. Jelas, pedang pertempuran emas ini juga luar biasa. Suara sedingin es keluar dari roh primordial Kaisar Iblis Jurang Hitam. Dan siapa kamu? Xiahou Yun meletakkan pedang pertempuran emas di bahunya dan berkata dengan dingin. Raja Laut Surgawi, Xiahou Yun. Kau pasti iblis yang disegel oleh Dewa Pedang Langit Darah. Tidak menyangka kau masih hidup dan berani muncul dan membuat masalah. Biar aku yang menyelesaikan ini. Kaisar Iblis Jurang Hitam sangat marah mendengar nada menghina Xiahou Yun. Dia tertawa marah. Bagus, sangat bagus. Baiklah, aku akan mengubur kalian semua yang disebut jenius zaman ini. Hanya kamu. Xiahou Yun dipenuhi dengan kesombongan, matanya penuh dengan penghinaan. Hanya iblis yang terkutuk. Jika wujud aslimu ada di sini, mungkin kau pantas mengatakan itu. Hanya roh primordial yang sendirian, lihatlah aku membunuhmu. Dengan kata-kata itu, Xiahou Yun menyerang langsung. Pedang pertempuran emas di tangannya tiba-tiba bergetar, dan domain pedang yang mengerikan langsung meletus. Begitu banyak bayangan pedang memenuhi langit, hampir menutupi seluruh bentangan. Menyaksikan ini, Zhou Yu menunjukkan ekspresi terkejut. Xiahou Yun ini tidak hanya memahami domain pedang tetapi telah mencapai 4 alam surgawi. Tampaknya dia telah mendapatkan sesuatu dari harta karun rahasia. Pada saat ini, Xiahou Yun berteriak, melompat ke udara, dan menebas dengan pedangnya. Saat pedang pertempuran emas menebas, bayangan pedang di langit langsung menyatu, membentuk geng pedang setinggi 100 sang. Kekuatan jurus ini sungguh mengerikan. Saat jurus itu jatuh, ruang hancur berkeping-keping, menebas roh primordial Kaisar Iblis Jurang Hitam. Tebasan ini sungguh mendominasi. Pada saat ini, Xiahou Yun menyerupai dewa pertempuran emas, tak terhentikan. Melihat ini, roh primordial Kaisar Iblis Jurang Hitam memancarkan fluktuasi yang kuat. Jelas, dia tidak mengantisipasi bahwa Xiahou Yun, yang hanya seorang Raja Alam tingkat 9, dapat melancarkan serangan yang begitu mengerikan. Namun, Kaisar Iblis Jurang Hitam tidak bisa diremehkan. Meskipun ia kehilangan tubuh iblisnya, ia dapat memanipulasi ki iblis kegelapan dengan lebih cekatan dalam bentuk roh primordial. Dengan raungan rendah dari Kaisar Iblis Jurang Hitam, ki iblis tak berujung dari seluruh harta karun rahasia langsung berkumpul menuju roh primordialnya. Dalam sekejap, tangan iblis raksasa mengembun di langit, hampir menutupi setengahnya. Berikutnya, Kaisar Iblis Jurang Hitam berteriak dingin. Tangan iblis yang mengerikan itu segera menekan dengan kejam ke bawah. Beradu hebat dengan pukulan pedang Xiahou Yun. Berdengung. Geng pedang emas dan ki iblis hitam saling bertautan dengan sengit di udara. Antara langit dan bumi, terjadi gempa bumi dahsyat yang tampak jelas. Melihat pedang Xiahou Yun terbelah dalam ke tangan iblis raksasa itu. Namun di saat yang sama, tangan iblis raksasa mengguncang Xiahou Yun hingga ia menyemburkan darah dan terpental. Namun, Xiahou Yun cepat menguasai diri dan segera menyerang lagi. Tebasan itu tampak biasa saja dan tanpa usaha, namun cahaya pedangnya tepat memotong ke arah hubungan antara roh primordial Kaisar Iblis Jurang Hitam dan tangan iblis raksasa. Ledakan. Dengan tebasan ini, hubungan antara roh primordial Kaisar Iblis Jurang Hitam dan tangan iblis terputus, semakin menghancurkan kehampaan, memaksa roh primordial Kaisar Iblis Jurang Hitam mundur dengan keras. Tanpa kendali roh primordial Kaisar Iblis Jurang Hitam, tangan iblis raksasa itu langsung hancur. Melihat ini, Zhou Yu dan yang lainnya semuanya menunjukkan kegembiraan. Agung. Tebasan ini. Meskipun Xiahou Yun sangat arogan, harus dikatakan pengalaman bertempurnya sebanding dengan arogansinya. Atas tindakan Xiahou Yun yang mematahkan tangan iblis dengan satu tebasan, Kaisar Iblis Jurang Hitam menjadi murka karena terhina. Tubuh roh primordial Kaisar Iblis Jurang Hitam tiba-tiba bergulung dengan dahsyat, lalu sepasang mata seperti jurang perlahan terbentuk. Selanjutnya, pandangan mata itu tertuju pada Xiahou Yun. Pada titik ini, ekspresi Xiahou Yun berubah, dia tiba-tiba merasa seolah-olah kepalanya akan terbelah. Saat itu, Kaisar Iblis Jurang Hitam melepaskan niat membunuh yang dingin. Mata iblis pembasmi jiwa. Dua kekuatan primordial yang mengerikan berubah menjadi gelombang kejut tak terlihat, langsung menargetkan laut kesadaran Xiahou Yun. Bab 1494. Menyegel ruang. Serangan roh primordial. Ini adalah teknik yang hanya dimiliki oleh para ahli alam leluhur. Jika tidak ada sarana pertahanan spiritual, mereka yang berada di bawah alam leluhur hampir mati saat bersentuhan, dengan jiwa yang sepenuhnya musnah. Tentu saja, bagi ahli alam leluhur yang normal, melakukan gerakan ini cukup mudah. Akan tetapi, Kaisar Iblis Jurang Hitam saat ini hanya memiliki tubuh roh primordial yang tersisa. Menggunakan jurus ini mau tidak mau akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan roh primordial.
Kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak mau menggunakannya sembarangan. Namun, serangkaian pertempuran baru-baru ini telah sangat melelahkannya, dan setelah segelnya baru saja rusak, ia sangat membutuhkan untuk menstabilkan roh primordialnya. Ia tidak bisa terus terjerat seperti ini. Oleh karena itu, dia menggunakan jurus ini untuk langsung membunuh Xia Houyun. Pada saat kritis, pedang perang emas di tangan Xia Houyun tiba-tiba berdiri di depan alisnya. Seketika, kilauan emas cemerlang memancar dari bilah pedang perang emas. Cahaya pedang cahaya suci. Cahaya pedang emas ini dengan cepat berubah menjadi bayangan bilah pedang besar, yang langsung menyelimuti Xia Houyun di dalamnya. Pada saat ini, mata iblis pembasmi jiwa milik Kaisar Iblis Jurang Hitam melesat maju dengan dahsyat. Ledakan. Kedua ledakan serangan roh primordial itu menghantam dengan keras ke arah cahaya pedang suci. Cahaya pedang suci bergetar hebat. Gempa itu hanya berlangsung kurang dari 3 detik sebelum hancur secara dramatis. Segera setelah itu, pedang roh primordial menghantam pedang pertempuran emas di tangan Xia Houyun. Secara teori, terhadap serangan roh primordial, senjata biasa tidak dapat menahan sama sekali. Akan tetapi, pedang perang emas di tangan Xia Houyun tiba-tiba meletus dengan suara lengkingan pedang, yang secara paksa menangkis kedua pedang roh primordial tersebut. Akan tetapi, Xia Houyun sendiri tampaknya menderita pukulan berat, pembuluh darah di sekujur tubuhnya pecah dan terpental jauh. Meskipun Xia Houyun cukup kuat, bahkan di antara generasi muda, dia termasuk salah satu jenius teratas, dia masih tertinggal saat menghadapi Kaisar Iblis Jurang Hitam. Untuk memblokir gerakan ini, Xia Houyun menderita cedera parah. Xia Houyun, mundur. Aku akan menanganinya. Pada saat ini, Cheng Sheng berteriak dengan marah, wujudnya berkedip saat dia menyerbu ke depan, menghalangi Xia Houyun di belakangnya. Melihat kejadian ini, Kaisar Iblis Jurang Hitam meraung marah berulang kali. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa orang-orang ini, meskipun muda, masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa mengerikan. Dia, seorang Kaisar Iblis yang agung dari satu generasi, sebenarnya tengah dilawan oleh sekelompok manusia muda dalam serangkaian pertempuran yang bergiliran. Baginya, ini hanyalah sebuah penghinaan. Tetapi membunuh salah satu dari mereka sangatlah sulit baginya. Kaisar Iblis Jurang Hitam meraung marah, hatinya makin gelisah. Karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh roh primordialnya menunjukkan tanda-tanda akan segera runtuh. Tetapi pada saat ini, sosok Cheng Sheng berkelebat, niat membunuh yang mengerikan melonjak dari tubuhnya, dan dia melancarkan pukulan keras. Sementara itu, Zhou Yu dan yang lainnya sedang bertarung melawan Kaisar Iblis Jurang Hitam secara bergiliran di dalam harta karun rahasia. Di langit di atas Gunung Tubai, sejumlah tokoh mengelilingi pilar tebal Ki Iblis, berdiri di kehampaan. Selain Mo Xiaoxing, Raja Dewa Tianlu, Raja Dewa Berbakat Surgawi, dan Raja Dewa Matahari yang ganas yang awalnya hadir, beberapa seniman bela diri alam kaisar lainnya juga telah tiba. Orang-orang ini adalah seniman bela diri alam kaisar dari kekuatan keluarga di sekitar Gunung Tubai, yang tertarik oleh fenomena surgawi yang sangat besar ini. Pada titik ini, semua orang tahu sesuatu telah terjadi pada harta rahasia Dewa Pedang Langit Darah di bawah Gunung Tubai. Terlebih lagi, mungkin saja Kaisar Iblis yang disegel oleh Dewa Pedang Langit Darah saat itu telah terbebas dan muncul. Namun, pada saat ini, orang banyak tidak berdaya. Karena pilar Ki Iblis yang mengerikan telah sepenuhnya mengganggu ruang di sekitar harta karun rahasia Langit Darah. Tercampur di dalamnya, ada juga kekuatan penyegelan yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang Langit Darah dari masa lalu. Situasinya luar biasa rumit. Bahkan Mo Xiaoxing, Raja Dewa Berbakat Surgawi, dan para ahli alam leluhur lainnya dapat dengan mudah merobek kekosongan itu. Namun, menghadapi kekuatan spasial yang kompleks dan kacau ini, mereka tidak berdaya. Pada saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah membentuk formasi untuk sepenuhnya mencegah penyebaran Ki Iblis. Namun semua orang tahu, cara tersebut hanya dapat menyelesaikan masalah sesaat, tidak mampu menyembuhkannya secara tuntas. Meski begitu, orang banyak hanya bisa menunggu. Satu-satunya orang yang mampu meredakan letusan Ki Iblis adalah Mo Xiaoxing. Karena sebagian besar Ki Iblis dari letusan ini dilahap oleh teratai hijau abadi milik Mo Xiaoxing. Meskipun Raja Dewa Berbakat Surgawi dan yang lainnya juga dapat menyelesaikan sebagiannya, dibandingkan dengan Mo Xiaoxing, mereka jauh tertinggal dalam hal kecepatan dan efisiensi. Saat teratai hijau di atas kepalanya Mo Xiaoxing bertambah gelap dan gelap, tampaknya dia juga akan mencapai batasnya. Raja Dewa Berbakat Surgawi segera menjadi sedikit cemas. Tuan Mo, apa kabar? Apakah kamu sudah menemukan solusinya? Saat kata-kata itu terucap, Mo Xiaoxing tiba-tiba menyimpan jimat giok, kilatan cahaya melintas di matanya. Seketika itu juga, ia mengulurkan jari-jarinya yang ramping, terus-menerus menggambar dalam kekosongan. Kemanapun jari Mo Xiaoxing lewat,
kekosongan itu terbelah tanpa suara dengan banyak retakan. Melihat kejadian ini, kelopak mata Raja Dewa berbakat surgawi dan yang lainnya berkedut, memperlihatkan keterkejutan. Hanya ahli alam leluhur ini yang bisa memahami betapa mengerikan manuver Mo Xiaoxing. Merobek ruang adalah sesuatu yang dapat mereka lakukan, tetapi melakukannya dengan sangat mudah seperti Mo Xiaoxing, dan menggunakan celah kekosongan untuk menstabilkan seluruh kekosongan yang terfragmentasi ini. Teknik ini berada di luar jangkauan mereka. Sampai ke alam manakah Mo Xiaoxing sebenarnya telah maju? Mungkinkah dia telah melampaui alam leluhur awal, mencapai tahap tengah, atau bahkan lebih tinggi? Jika itu benar, maka kekuatan garis keturunan dari tetua primordial akan sangat mengerikan. Saat Raja Dewa berbakat surgawi dan yang lainnya terkejut, Mo Xiaoxing tiba-tiba berteriak dingin. Segel itu untukku. Di ujung jarinya, untaian kekuatan ilahi teratai biru meledak, dengan cepat mengisi celah kekosongan. Dalam sekejap mata, pilar ki iblis yang meletus tertutup sepenuhnya. Melihat hal ini, Raja Dewa berbakat surgawi, Raja Dewa Tianlu, Raja Dewa Api Ganas, dan yang lainnya menjadi bersemangat, sepertinya Mo Xiaoxing telah menemukan solusi. Raja Dewa berbakat surgawi hendak bertanya ketika Mo Xiaoxing angkat bicara. Saya telah menstabilkan ruang ini untuk sementara. Berjaga-jagalah dari luar, jika Kaisar Iblis mencoba melarikan diri, pastikan untuk membunuhnya. Saya akan masuk dan melihatnya. Dengan itu, sosok Mo Xiaoxing melesat, langsung merobek kehampaan, menghilang di atas Gunung Tubai. Bab 1495. Melarikan diri. Di dalam harta karun rahasia langit darah. Pertempuran berlanjut. Setelah Xia Houyun terluka dan mundur, Cheng Sheng segera maju. Kekuatan tempurnya tidak jauh lebih lemah dari Xia Houyun. Zhou Yu, Gu Zifeng, dan yang lainnya telah bertarung sengit melawan Kaisar Iblis Jurang Hitam dan memiliki pemahaman mendalam tentang kondisinya. Sebelum Cheng Sheng bergerak, Zhou Yu dan Gu Zifeng dengan cepat memberitahunya tentang situasi Kaisar Iblis Jurang Hitam. Mereka juga mendesaknya untuk secara khusus menggunakan metode untuk melawan roh primordial. Dengan pengingat dari Zhou Yu dan Gu Zifeng, Cheng Sheng, begitu dia bergerak, matanya tertuju pada tubuh roh primordial Kaisar Iblis Jurang Hitam. Cheng Sheng bergerak bagai kilat, dan di belakangnya, muncullah bayangan emas Arhat raksasa. Dengan berkah bayangan emas Arhat, Cheng Sheng meninju dengan ganas ke arah tubuh roh primordial Kaisar Iblis Jurang Hitam. Kaisar Iblis Jurang Hitam mendengus dingin, mengerahkan ki iblis, dan juga melepaskan pukulan ganas. Kekuatan tinju mereka bertabrakan seketika. Namun, bentrokan hebat yang diantisipasi tidak terjadi. Pukulan Kaisar Iblis Jurang Hitam dengan mudah menghancurkan bayangan emas Arhat milik Cheng Sheng. Darah muncrat dari mulut Cheng Sheng, ia langsung terluka parah dan terpental ke belakang. Hasil ini membuat wajah Kaisar Iblis Jurang Hitam membeku. Dia tidak menyangka Cheng Sheng begitu lemah. Bahkan ekspresi Zhou Yu dan yang lainnya berubah. Akan tetapi, saat Kaisar Iblis Jurang Hitam sedang linglung, Cheng Sheng yang tadinya berdarah tiba-tiba memancarkan cahaya darah. Saat berikutnya, tubuhnya yang terbang mundur, menyatu dengan cahaya darah, berubah menjadi bayangan darah, menembus kehampaan dan tiba di depan Kaisar Iblis Jurang Hitam. Pada saat itu, kegilaan niat membunuh muncul dari mata Cheng Sheng. Pada saat yang sama, dia berteriak pelan. Arhat cahaya emas. Cahaya keemasan meledak dari tinju Cheng Sheng, dengan dahsyat menghantam tubuh roh primordial Kaisar Iblis Jurang Hitam. Semua ini terjadi dalam sekejap. Bahkan sosok tua dan berpengalaman seperti Kaisar Iblis Jurang Hitam tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ketika dia menyadarinya, cahaya emas Arhat telah menghantam tubuh roh primordialnya dengan keras. Kaisar Iblis Jurang Hitam menjerit memilukan saat sebagian tubuh roh primordialnya hancur berkeping-keping oleh pukulan ini. Dalam kemarahannya, Kaisar Iblis Jurang Hitam mengabaikan segalanya, mengerahkan ki iblis dan membentuk tinju iblis, menghempaskannya dengan ganas ke arah Cheng Sheng. Bam! Cheng Sheng kembali meludahkan darah saat ia terlempar kembali ke udara. Rasa sakit yang tajam menyertai benturan itu. Beberapa tulang dan meridian Cheng Sheng patah, dan tubuhnya berlumuran darah dan babak belur, bahkan lebih parah dari Xia Houyun sebelumnya. Meskipun demikian, wajah Cheng Sheng masih menampakkan senyum. Dia berteriak ke arah Zhou Yu dan yang lainnya. Sial, itu intens sekali, bukan? Iblis tua itu tertipu, dia mengambil cahaya emas Arhat milikku yang berkekuatan penuh, dan tubuh roh primordialnya terluka. Sisanya terserah kalian. Tepat saat dia selesai berbicara, dengan suara gedebuk, tubuh Cheng Sheng jatuh terbanting ke tanah. Perkataan Cheng Sheng membuat sudut mata Zhou Yu dan yang lainnya berkedut. Mereka semua adalah jenius di antara para jenius, dan secara alami memahami tindakan Cheng Sheng dalam sekejap.
Melihat Xiahou Yun tidak mampu menahan bahkan satu pukulan pun dari Kaisar Iblis Jurang Hitam, dan dengan pengingat dari Zhou Yu dan yang lainnya, dia pun mengabaikan pertahanan dan menyerang dengan sekuat tenaga. Pukulan pertamanya tampak sangat kuat tetapi sebenarnya adalah tipuan untuk menidurkan Kaisar Iblis Jurang Hitam agar merasa puas diri. Dia mengambil risiko untuk menerima pukulan dari Kaisar Iblis Jurang Hitam, lalu menggunakan teknik melarikan diri dari darah rahasia untuk mengejutkannya dengan serangan balasan, muncul di hadapan Kaisar Iblis Jurang Hitam dan menggunakan cahaya emas Arhat untuk melukainya. Taktik memperbaiki jalan papan secara terang-terangan sambil menyeberangi sungai secara diam-diam adalah sesuatu yang bahkan tidak diduga oleh Zhou Yu dan yang lainnya, apalagi oleh Kaisar Iblis Jurang Hitam. Menyadari tipu daya itu, Kaisar Iblis Jurang Hitam diliputi amarah yang tak terkendali. Kali ini dia terluka murni karena dia kali. Dia merasa dipermainkan oleh semut, membuatnya menjadi sangat marah. Dia bahkan menyerang Zhou Yu, dan berbalik langsung ke arah Cheng Sheng. Ia ingin menghancurkan semut yang mempermainkannya, baru kemudian ia bisa melampiaskan amarahnya. Dia memanggil Ki Iblis untuk membentuk telapak iblis, yang diarahkan dengan ganas ke arah Cheng Sheng yang tak berdaya. Pada saat ini, 3 suara tajam membelah udara di sekitar. Tak lama kemudian, Thunder Light, Green Light, dan Saber Gang muncul secara bersamaan, menghantam Demon Palm. Ledakan. Dengan getaran hebat. Telapak tangan yang dimaksudkan untuk membunuh Cheng Sheng oleh Kaisar Iblis Jurang Hitam dihancurkan oleh gabungan ketiga serangan. Kaisar Iblis Jurang Hitam yang murka mendongak, melihat Zhou Yu, Gu Zifeng, dan Xiahou Yun muncul di depan Cheng Sheng. Meski ketiganya masih berlumuran darah, setelah beberapa saat pulih, mereka kini memiliki kekuatan untuk bertarung sekali lagi. Melihat ketiganya melangkah maju lagi, Kaisar Iblis Jurang Hitam tidak lagi sombong dan agresif seperti sebelumnya. Dia bisa merasakan ancaman kematian. Ketiganya punya cara masing-masing untuk menahannya, dan dengan roh primordialnya yang baru saja terluka, jika dia terus bertarung mati-matian, sebagai Kaisar Iblis yang bermartabat, dia mungkin benar-benar akan dibunuh oleh manusia yang seperti semut ini. Memikirkan hal ini, Kaisar Iblis Jurang Hitam berkata dengan marah. Bagus. Kaisar ini mengingat kalian semua. Kamu tidak bisa melarikan diri dari sini, Kaisar ini akan datang menjemputmu lagi. Setelah berkata demikian, tubuh roh primordialnya seketika berubah menjadi cahaya hitam, menghilang ke dalam kehampaan, dan lenyap tanpa jejak. Zhou Yu dan yang lainnya tampak tercengang. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menduga Kaisar Iblis Jurang Hitam benar-benar akan melarikan diri. Untuk sesaat, mereka tidak mampu bereaksi. Saat mereka tersadar kembali, roh primordial Kaisar Iblis Jurang Hitam sudah tiada. Zhou Yu dan yang lainnya saling berpandangan dengan terkejut. Tepat pada saat itu, tiba-tiba sebuah retakan muncul di kehampaan di hadapan mereka. Zhou Yu dan yang lainnya terkejut, lalu segera mundur, menduga itu adalah serangan balasan dari Kaisar Iblis Jurang Hitam. Namun kemudian, mereka menyaksikan bayangan putih keluar dari celah itu. Begitu melihat dengan jelas siapa orang itu, Zhou Yu berdiri tertegun di tempat. Bab 1496. Mo Xiaoxing. Saat celah kehampaan itu muncul, berbagai kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya terlintas dalam pikiran Zhou Yu. Satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah dia. Yang muncul dari celah kehampaan itu tak lain adalah Master Kuil Dewa Pil, Mo Xiaoxing. Bahkan Xiahou Yun dan yang lainnya terkejut dengan kemunculan Mo Xiaoxing yang tiba-tiba. Begitu Mo Xiaoxing muncul, aura mengerikan terpancar darinya, langsung menyelimuti radius beberapa puluh kilometer. Akan tetapi, selain Ki Iblis pekat yang menyelimuti hutan pilar batu, tidak ditemukan hal aneh apapun. Sebuah bayangan berkelebat di mata Mo Xiaoxing saat dia melihat ke arah Zhou Yu dan yang lainnya. Pada saat itu, terlepas dari ekspresi Zhou Yu yang agak tidak wajar, Xiahou Yun dan yang lainnya menghela napas lega. Xiahou Yun segera melangkah maju dan berkata dengan hormat. Junior Xiahou Yun, memberi salam kepada Master Kuil Dewa Pil, Senior Mo. Mo Xiaoxing mengangguk sedikit, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Di mana Kaisar Iblis Jurang Hitam? Xiahou Yun dengan cepat menjawab. Senior, dia kabur semenit sebelum kamu tiba. Kami tidak tahu kemana dia pergi. Melarikan diri. Mo Xiaoxing terkejut, lalu melihat luka-luka Xiahou Yun dan yang lainnya, sedikit ekspresi terkejut terlihat di matanya. Dia diusir olehmu. Xiahou Yun mengangguk. Mo Xiaoxing segera berkata. Ceritakan secara detail tentang pertarunganmu dengan Kaisar Iblis Jurang Hitam. Mendengar ini, Xiahou Yun tertegun. Ia tidak tahu apa maksud Mo Xiaoxing, tetapi ia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Dia merenung sejenak dan berkata, Cheng Sheng dan aku tiba kemudian, terutama Zhou Yu dan Gu Zifeng yang mengusir Kaisar Iblis Jurang Hitam. Mendengar ini, Mo Xiaoxing segera menatap Zhou Yu.
Ketika dia melihat ekspresi bersalah Zhou Yu, Mo Xiaoxing tiba-tiba menunjukkan setengah senyum dan berkata, "Penatua Zhou, kenapa kamu terlihat begitu jauh saat bertemu dengan Master Kuil?" Setelah mendengar ucapan Mo Xiaoxing kepada Zhou Yu, Xiahou Yun dan yang lainnya terkejut. "Lebih tua, Zhou Yu adalah..." Mo Xiaoxing berkata dengan acuh tak acuh. "Zhou Yu adalah tetua terhormat di kuil Dewa Pil saya dan juga menyelamatkan hidup saya." "Penatua Zhou, benarkah begitu?" Mata Zhou Yu berkedut. Entah kenapa, mendengar nada bicara Mo Xiaoxing membuatnya gelisah. Kemunculan Mo Xiaoxing yang tiba-tiba membuatnya terkejut. Kalau dia ingat benar, sekitar sebulan yang lalu, saat dia meninggalkan kuil Dewa Pil, Mo Xiaoxing masih terluka parah karena hampir mengalami penyitaan tubuh, roh primordialnya rusak parah. Saat itu, memanfaatkan kondisi Mo Xiaoxing yang sedang melemah, Zhou Yu tidak hanya mengambil manik surgawi Tao darinya tetapi juga menanamkan tanda roh primordial di dalam rohnya. Menurut perkiraannya, dengan cedera parah seperti itu, Mo Xiaoxing akan membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun untuk pulih. Tapi sekarang, hanya sebulan kemudian, Mo Xiaoxing sudah baik-baik saja. Terlebih lagi, aura yang dipancarkannya saat kedatangannya jelas melampaui alam kaisar. Semua ini membuat Zhou Yu sangat gelisah. Pada saat ini, dia terluka parah, sementara Mo Xiaoxing tidak bisa memahaminya. Sebagai perbandingan, dia tampak nyaris lolos dari cengkeraman Kaisar Iblis Jurang Hitam, dan langsung melangkah ke gerbang hantu. Fluktuasi psikologis sebesar itu akan mengguncang jiwa Zhou Yu yang paling tangguh sekalipun. Zhou Yu menguatkan dirinya dan berkata, "Tidak ada yang lebih hebat dari menyelamatkan hidupku, Master Kuil, kau melebih-lebihkannya." Mendengar ini, mata Mo Xiaoxing berkilat mengejek, tetapi suaranya berubah dingin. "Jadi maksudmu tidak ada rasa terima kasih di antara kita? Jika itu yang kau rasakan, maka aku juga tidak akan menyimpan beban apapun di hatiku." Mendengar ini, hati Zhou Yu bergetar. Ia bisa merasakan ada sedikit niat membunuh dalam kata-kata Mo Xiaoxing. Zhou Yu diam-diam merasakan tanda roh primordial yang ditinggalkannya pada Mo Xiaoxing. Lalu, hatinya tenggelam. Karena dia sama sekali tidak dapat merasakan lagi kehadiran tanda roh primordial. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini. Artinya, Mo Xiaoxing telah mengeluarkan tanda roh primordial yang ditinggalkannya. Siapa lagi yang bisa melakukan semua ini secara diam-diam kalau bukan pakar alam leluhur? Zhou Yu diam-diam meratap dan cepat berkata, "Tidak persis seperti itu. Maksudku adalah di antara kita, ada beberapa kesulitan yang kita hadapi bersama, kita bahkan mungkin berteman." "Penatua Zhou, Anda tampak sangat gugup. Apakah aku seseram itu?" Saat dia berbicara, Mo Xiaoxing tiba-tiba muncul di hadapan Zhou Yu. Jarak antara keduanya kurang dari 10 inci. Wangi khas wanita dari tubuh Mo Xiaoxing tercium langsung ke wajahnya. Bahkan sosok ketat Mo Xiaoxing pun sepenuhnya diperlihatkan kepada Zhou Yu. Namun, saat ini, saraf Zhou Yu sudah tegang, tanpa sedikit pun pikiran jahat. Karena aura penindasan yang terpancar dari Mo Xiaoxing begitu kuat hingga dia hampir tidak dapat bertahan, bahkan bernapas pun menjadi sulit. Zhou Yu memaksakan senyum dan berkata dengan susah payah, "Tuan Kuil, Anda bercanda." Percakapan dan tindakan aneh antara Mo Xiaoxing dan Zhou Yu membuat Xiahou Yun dan yang lainnya bingung. Apa yang terjadi dengan keduanya? Mengapa hal itu tampak begitu aneh? Hanya dua orang yang menyaksikan kejadian ini dan memperlihatkan ekspresi tidak biasa. Keduanya adalah Yun Feifei dan Zhang Qin. Sebagai wanita, mereka sangat merasakan bahwa Master Kuil Dewa Pil tampaknya memiliki perasaan yang tidak biasa terhadap Zhou Yu. Mata mereka penuh dengan perenungan, tak satu pun berbicara sepatah kata pun. Melihat Zhou Yu dalam dilema seperti itu, senyum Mo Xiaoxing pun semakin lebar. Tiba-tiba dia terkekeh pelan. "Penatua Zhou, aku hanya bercanda. Kuharap kau tidak keberatan. Sekarang, ceritakan secara rinci bagaimana kamu menghadapi Kaisar Iblis Jurang Hitam." Dengan kata-kata itu, tekanan mengerikan di sekitar Zhou Yu tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Bab 1497. Atmosfer berat. Meskipun Zhou Yu tidak yakin apa yang ingin dilakukan Mo Xiaoxing. Namun, saat dia menarik tekanan dari tubuhnya, Zhou Yu segera merasakan kelegaan luar biasa. Kelegaan ini bukan hanya pembebasan fisik, tetapi juga pembebasan mental. Seolah-olah keluhan antara dia dan Mo Xiaoxing lenyap dalam sekejap. Zhou Yu tidak mengerti mengapa dia merasa seperti ini, tetapi situasi ini tidak diragukan lagi merupakan hasil terbaik baginya saat ini. Zhou Yu segera menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya, lalu menceritakan proses dirinya dan Gu Zifeng berhadapan dengan Kaisar Iblis Jurang Hitam.
Ketika Mo Xiaoxing mendengar bahwa Zhou Yu dan Gu Zifeng masing-masing menggunakan guntur ilahi hukuman surgawi dan api emas matahari, wajahnya menampakkan ekspresi keheranan. Api matahari emas adalah satu hal. Lagi pula, apa yang dipamerkan Gu Zifeng bukanlah api matahari emas yang asli, melainkan jimat yang dibuat oleh para tetua di Sekte Tao yang menggunakan api matahari emas. Semua hal seperti itu hanya sekali pakai. Namun, guntur ilahi hukuman surgawi berbeda. Hanya dengan memahami sepenuhnya konflik hebat antara klan kegelapan dan para kultivator kuno selama era kuno, seseorang dapat memahami kehadiran mengerikan dari guntur ilahi hukuman surgawi. Meski begitu, Mo Xiaoxing tidak banyak bicara. Dia hanya melirik Zhou Yu sekilas, matanya memperlihatkan ekspresi kagum. Tatapan ini membuat Zhou Yu terdiam, tidak yakin apa maksud Mo Xiaoxing. Itulah inti ceritanya. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata. Setelah dia selesai berbicara, perhatian semua orang beralih ke Mo Xiaoxing. Mata Mo Xiaoxing berkedip dengan warna yang tidak biasa, dan setelah beberapa lama, dia akhirnya berbicara. Apa yang kau hadapi bukanlah tubuh asli Kaisar Iblis Jurang Hitam. Mendengar ini, semua orang tercengang. Terutama Zhou Yu, Gu Zifeng, Zhang Qin, dan lainnya. Pertarungan mereka dengan Kaisar Iblis Black Abyss merupakan yang paling sengit. Mereka dapat mengatakan bahwa mereka telah menghabiskan semua cara mereka. Namun sekarang Mo Xiaoxing mengklaim bahwa itu bukanlah tubuh asli Kaisar Iblis. Apa artinya ini? Apakah tubuh roh primordial Kaisar Iblis Jurang Hitam yang melarikan diri hanya sebagian darinya? Zhou Yu segera menyuarakan keraguan batinnya. Kepala balai, apa maksud perkataanmu? Mungkinkah Kaisar Iblis Jurang Hitam yang sebenarnya belum muncul? Mo Xiaoxing menjawab dengan sungguh-sungguh. Itu benar. Yang kau usir memang roh primordial Kaisar Iblis, tapi bukan seluruh dirinya. Saat itu, ketika Dewa Pedang Langit Darah menyegel Kaisar Iblis, dia memilih untuk menyegel roh primordial dan tubuh iblis Kaisar Iblis secara terpisah untuk memusnahkannya sepenuhnya. Berdasarkan penjelasanmu, hutan pilar batu seharusnya menyegel roh primordial Kaisar Iblis. Mendengar ini, Zhou Yu dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Mereka telah menghabiskan segala cara, bertarung mati-matian sekian lama, namun ternyata yang tersisa hanyalah roh primordial Sang Kaisar Iblis. Menurut pemahaman mereka tentang klan kegelapan, aspek terkuat dari klan kegelapan adalah tubuh iblis mereka, diikuti oleh roh primordial mereka. Jika roh primordial Kaisar Iblis Jurang Hitam sudah sekuat ini, seberapa mengerikankah tubuh iblisnya? Semua orang terdiam pada saat ini. Suasana menjadi sangat berat. Pada saat ini, Zhou Yu mengerutkan kening dan berbicara. Tuan Ola, Kaisar Iblis Jurang Hitam, hanya roh primordialnya saja yang bisa membunuh seseorang sekuat Ming He. Menurutmu, tubuh iblisnya bahkan lebih kuat daripada roh primordial, jadi bukankah perpaduan roh dan tubuhnya akan melampaui alam leluhur? Bisakah seorang Kaisar Iblis biasa benar-benar sekuat itu? Mo Xiaoxing menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh Ming He. Tetapi lebih pada bagian kekuatan penyegelan altar. Kekuatan roh primordialnya paling tinggi mencapai puncak alam Kaisar. Bahkan jika roh primordial dan tubuh iblisnya menyatu, itu tetaplah kultivasi alam leluhur. Jadi begitulah adanya. Ekspresi Zhou Yu, Gu Zifeng, dan yang lainnya sedikit membaik. Segera setelah itu, Zhou Yu terus bertanya. Tuan Ola, bagaimana dengan tubuh iblis Kaisar Iblis? Apakah masih tersegel? Mo Xiaoxing menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ini adalah bagian yang paling merepotkan sekarang. Ide awal Dewa Pedang Langit Darah adalah untuk membasmi Kaisar Iblis sepenuhnya melalui penyegelan, tetapi siapa sangka bahwa perubahan dunia selanjutnya memungkinkan klan kegelapan untuk bangkit kembali, dan segel Dewa Pedang Langit Darah pun dirusak oleh mereka. Sekarang, segelnya hampir rusak. Tepat sebelum aku masuk, aku mencari dan tidak menemukan tubuh asli Kaisar Iblis. Jika aku tidak salah, Kaisar Iblis pasti memiliki kendali atas sebagian kekuatan segel dan menyembunyikan tempat di mana tubuh iblis disegel. Sekarang, sebagian besar segel harta karun rahasia Langit Darah sudah berada di bawah kendali Kaisar Iblis. Roh primordialnya yang melarikan diri akan segera menyatu dengan tubuh iblis, lalu Kaisar Iblis yang sebenarnya akan muncul. Tidak mengherankan bahwa Kaisar Iblis berkata dia akan kembali sebelum melarikan diri, jelas, dia bermaksud kembali untuk membalas dendam setelah dia menyatu dengan tubuh iblis. Pada saat ini, semua orang merasakan hati yang berat. Rasa krisis yang besar menghantui mereka. Saat itu, Zhou Yu tiba-tiba berbicara. Ketua Ola, aku berasumsi kau sudah punya rencana untuk menghadapi Kaisar Iblis. Mo Xiaoxing terkekeh pelan. Tentu saja. Sebentar lagi, aku akan membawamu ke tempat yang bisa meningkatkan kekuatanmu, seberapa banyak yang kau peroleh akan bergantung pada keberuntunganmu. Mendengar ini,
semua orang berhenti sejenak, lalu menampakkan ekspresi kegembiraan. Namun, sebelum pergi, ada masalah kecil yang harus ditangani. Ekspresi Mo Xiaoxing tiba-tiba menjadi gelap, lalu dia membuat gerakan meraih udara, menarik siluet dari reruntuhan pilar batu yang jauh. Bab 1498. Kuali berbakat. Mo Xiaoxing tiba-tiba bergerak, mengejutkan semua orang. Seketika itu juga semua orang melihat bahwa sosok yang dicengkeram Mo Xiaoxing tak lain adalah Jian Chen. Sebelumnya, Jian Chen telah mencabut pedang panjang dari altar, melepaskan roh primordial Kaisar Iblis Jurang Hitam. Kemudian, Zhou Yu dan yang lainnya bertarung mati-matian melawan Kaisar Iblis Jurang Hitam. Karena pertempuran yang sengit, semua orang sejenak melupakan Jian Chen. Jian Chen telah bersembunyi di samping, menunggu Zhou Yu dan yang lainnya dibunuh. Namun, tanpa diduga, Zhou Yu dan yang lainnya mampu melawan Kaisar Iblis Jurang Hitam hingga sejauh itu, dan pada akhirnya, mereka malah membuat Kaisar Iblis Jurang Hitam ketakutan. Melihat Kaisar Iblis Jurang Hitam melarikan diri, Jian Chen tentu saja membasahi dirinya sendiri karena takut. Dia segera mengumpulkan auranya dan hendak pergi diam-diam. Namun, pada saat ini, tekanan yang mengerikan melanda. Jian Chen langsung takluk oleh tekanan ini dan pingsan di reruntuhan. Pada saat ini, setelah diseret oleh Mo Xiaoxing, Jian Chen tersadar kembali. Melihat tatapan dingin Zhou Yu dan yang lainnya, Jian Chen begitu ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya, dan ia membuka mulut untuk memohon belas kasihan. Tetapi di bawah kendali Mo Xiaoxing, dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya dan bahkan tidak dapat berbicara. Mo Xiaoxing dengan santai meraihnya, dan cahaya roh terbang keluar dari tubuh Jian Chen, mendarat di tangan Mo Xiaoxing. Itu sebenarnya tripod roh hijau. Siapa dia? Mengapa dia memiliki harta karun ini? Melihat Jian Chen, Zhou Yu dan yang lainnya semuanya menunjukkan niat membunuh yang dingin. Jika Mo Xiaoxing tidak menahan Jian Chen, mereka pasti sudah melupakan orang ini. Membiarkannya lolos pasti akan menimbulkan masalah di masa depan. Zhou Yu berbicara. Kepala balai, orang ini adalah putra Jiansu, tetua tertinggi Sekte Pedang Ilahi. Dan Sekte Pedang Ilahi adalah warisan Tao yang ditinggalkan oleh seseorang yang disebut Kaisar Iblis Cacat Surgawi. Mendengar ini, kilatan niat membunuh muncul di mata Mo Xiaoxing. Yang paling kubenci adalah mereka yang dengan sukarela menjadi kaki tangan klan iblis. Dengan lambaian santai, Jian Chen langsung terbunuh. Dia tidak berhasil mengucapkan sepatah kata pun sebelum kematiannya. Setelah membunuh Jian Chen, Mo Xiaoxing memainkan tripod roh hijau di tangannya dan berkata, "Zhou Yu, barang ini milikmu." Dengan itu, dia langsung melemparkan tripod roh hijau ke Zhou Yu. Zhou Yu terkejut, secara naluriah menangkap tripod roh hijau, lalu menatap Mo Xiaoxing dengan bingung. Tidak yakin mengapa dia melakukan ini. Mo Xiaoxing berkata dengan tenang, "Benda ini adalah kutukan bagi Ki Iblis. Fungsi utamanya adalah kemampuannya untuk memurnikan berbagai Ki Iblis jahat, mengubahnya menjadi energi spiritual murni. Dengannya, kultivasimu akan berkembang lebih cepat." Mendengar ini, gelombang kegembiraan memenuhi hati Zhou Yu. Tak disangka, tripod Green Spirit punya efek yang luar biasa. Meskipun dia memiliki guntur ilahi hukuman surgawi, yang juga dapat memurnikan Ki Iblis, penggunaan jimat guntur menghabiskan yuan sejati yang cukup besar. Tidak ada yang mengalahkan kenyamanan tripod Green Spirit. Zhou Yu dengan gembira memegang tripod roh hijau dan berkata, "Terima kasih, Kepala Aula." Pada saat ini, Xia Houyun, Cheng Sheng, Gu Zifeng, dan yang lainnya semua memandang Zhou Yu dengan iri. Orang ini sungguh beruntung. Hall Master Mo baru saja melemparkan harta karun seperti itu kepadanya. Xia Houyun, dengan rasa iri di matanya, mendekati Zhou Yu dan berkata dengan suara rendah, "Zhou Yu, bagaimana kalau menjual tripod ini kepadaku? Sebutkan harganya." Zhou Yu menyipitkan matanya, segera menyimpan tripodnya dan dengan tegas menolak. "Tidak laku." Xia Houyun tampak tak berdaya. Kemudian dia berkata lagi, "Bagaimana kalau begini? Nanti, kalau kamu pergi berurusan dengan klan kegelapan, panggil aku, dan aku akan ikut denganmu." Zhou Yu menatap Xia Houyun sambil setengah tersenyum. "Jika aku ingat dengan benar, kau datang ke sini dengan perintah dari Laut Raja Surgawi untuk membunuhku, bukan?" Wajah Xia Houyun membeku, lalu dia tersenyum pahit. "Saya tidak punya pilihan. Kakekku bersikeras agar aku bertindak, dan aku tidak bisa menentang keinginan kakeknya. Tapi jangan khawatir, aku sudah memberitahunya. Aku akan melawanmu secara terbuka dan adil, jika aku kalah, masalah ini akan dilupakan. Setelah kita meninggalkan tempat ini, kita akan berpura-pura berduel, dan aku akan melaporkannya kepadanya." Mendengar kata-kata Xia Houyun, Zhou Yu tercengang. "Apakah itu mungkin?" "Itu tidak benar.
Ketika pasukan itu menerima perintah dari Laut Raja Surgawi, seolah-olah Zhou Yu telah membunuh keluarga mereka. Mereka mengejarnya seperti anjing gila. Xia Houyun disebut-sebut sebagai anak ajaib Raja Laut Surgawi, jadi kesetiaannya tidak perlu diragukan lagi. Jadi mengapa dia melakukan ini? Bukankah ini hanya bermuka dua? Zhou Yu sedang linglung, dan tiba-tiba dia bertanya. Xia Houyun berbicara secara misterius. Aku akan memberitahumu, tapi jangan beritahu siapapun. Kakekku adalah penguasa negara naga. Puff. Zhou Yu terhuyung. Xia Houyun sebenarnya adalah keturunan dari Raja Naga. Zhou Yu tampak benar-benar tercengang. Xia Houyun menepuk bahu Zhou Yu. Kalau begitu, semuanya sudah beres. Ingatlah untuk merahasiakannya. Setelah berbicara, Xia Houyun menyilangkan lengannya dan berjalan ke samping. Melihat sosok Xia Houyun, mata Zhou Yu memancarkan cahaya aneh. Xia Houyun ini cukup menarik. Dia adalah orang yang berhati terbuka. Pada saat ini, Mo Xiaoxing berkata, apakah semuanya sudah selesai? Jika tidak ada yang lain, ikuti aku. Sambil berkata demikian, Mo Xiaoxing hendak membawa semua orang pergi. Tapi pada saat ini, Zhou Yu tiba-tiba berkata, tunggu sebentar, ada satu hal lagi. Mo Xiaoxing berhenti. Apa itu? Zhou Yu menatap ke kejauhan, ke arah Yu Fengtian yang bersembunyi di belakang Zhang Qin dan yang lainnya, selalu tidak mencolok, dan berkata, Presiden Yu, bukankah sudah waktunya untuk membicarakan masalah Anda? Bab 1499. Identitas Mo Xiaoxing. Saat Zhou Yu menyebutkan namanya, wajah Yu Fengtian langsung menunjukkan ketidakwajaran. Pada saat ini, dia tahu tidak ada gunanya bersembunyi lebih lama lagi. Jadi, dia secara proaktif melangkah keluar. Dia duduk pada jarak lebih dari 10 meter dari Zhou Yu dan Mo Xiaoxing dan yang lainnya, dan berkata, apa yang kamu inginkan? Zhou Yu berkata dengan tenang. Presiden Yu, beritahu saya, bagaimana kita harus menyelesaikan keluhan di antara kita. Ekspresi Yu Fengtian berubah, wajahnya berubah muram saat dia berkata, Zhou Yu, apa maksudmu? Saat ini, aku mengerahkan seluruh tenagaku untuk membantumu. Dan sekarang, kau ingin bersikap kejam. Mendengar ini, Zhou Yu mencibir. Presiden Yu, dari caramu mengatakannya, seolah-olah hanya kau yang bisa lolos dari tangan Kaisar Iblis Jurang Hitam. Bukankah kamu bertindak untuk menyelamatkan hidupmu sendiri? Diekspos oleh Zhou Yu, wajah Yu Fengtian tampak agak canggung, tetapi dia tidak menjelaskan apapun lebih lanjut, hanya menatap Zhou Yu dengan intens. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin membunuhku? Tangan Yu Fengtian, tanpa suara, menekan liontin giok di pinggangnya. Dan Zhou Yu, saat ini, memiliki niat membunuh yang tajam terpancar di matanya. Yu Fengtian ini terlalu misterius, dan perseteruan di antara mereka begitu dalam. Membunuh Yu Fengtian sekarang akan melenyapkan ancaman besar. Namun, Zhou Yu memperhatikan gerakan halus Yu Fengtian. Dengan apa yang Zhou Yu ketahui tentang orang tua ini, dia pasti punya lebih banyak trik lagi. Jika tidak, dia tidak akan bisa menerobos ke alam kaisar secepat itu. Untuk sesaat, tak seorang pun berbicara, tetapi suasana menjadi semakin tegang. Tak lama kemudian, orang lain juga merasakan ada yang tidak beres. Keduanya tampak hendak bertarung. Gu Zifeng punya pikiran, dan diam-diam bergerak ke belakang Yu Fengtian, menghalangi rute pelariannya. Tepat ketika semua orang mengira keduanya akan berselisih, Zhou Yu tiba-tiba bertanya. Presiden Yu, saya ingin tahu, Anda jelas-jelas sudah mati saat itu, mengapa Anda hidup kembali? Mendengar pertanyaan Zhou Yu, secercah ketidakwajaran muncul di wajah Yu Fengtian. Namun hal itu segera berlalu, dan dia kembali tanpa ekspresi. Menurutmu kenapa aku akan memberitahumu? Zhou Yu menyipitkan matanya sedikit, ekspresinya langsung berubah dingin. Pada saat ini, Mo Xiaoxing datang ke sisi Zhou Yu. Ia melirik Yu Fengtian sebentar dan berkata, hanya reinkarnasi dari tubuh jiwa. Apa yang membuatmu sombong? Zhou Yu, haruskah aku membunuhnya untukmu? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Yu Fengtian berubah sangat jelek. Faktanya, dia tidak takut dengan tindakan Zhou Yu. Dari awal hingga akhir, satu-satunya orang yang ditakutinya adalah Mo Xiaoxing. Sejak Mo Xiaoxing muncul, dia selalu bersembunyi di balik kerumunan. Jika semua pintu keluar tidak ditutup, dia pasti sudah kabur sejak lama. Pada saat ini, tangannya mencengkeram liontin giok itu erat-erat, siap beraksi kapan saja. Dan Zhou Yu sedikit terkejut. Reinkarnasi tubuh jiwa. Dia telah mendengar tentang reinkarnasi jiwa raga dari lelaki tua itu. Sebenarnya ini mirip dengan proses body seizing. Namun jauh lebih maju dari body seizing.
Perebutan tubuh secara paksa memusnahkan roh primordial orang lain untuk menempati tubuh mereka. Konsekuensi dari hal ini sering menimbulkan ketidaksesuaian antara roh primordial dan tubuh, yang akhirnya memengaruhi alam seni bela diri, umur, dan berbagai aspek lainnya. Lebih parahnya lagi, jika roh primordial pemilik asli tidak hancur total, hal itu dapat menimbulkan serangan balik dengan akibat yang lebih parah lagi. Namun, reinkarnasi tubuh jiwa menggunakan teknik rahasia khusus untuk melestarikan roh primordial, lalu menemukan tubuh tak bertuan untuk dilahirkan kembali. Manfaat metode ini adalah penyatuan yang maksimal dengan tubuh tanpa takut akan serangan balasan dari roh primordial, dan dampaknya terhadap alam bela diri, umur, dan sebagainya, dapat diabaikan. Tanpa diduga, Yuventian telah dirasuki oleh tubuh jiwa yang bereinkarnasi, itulah sebabnya dia hidup kembali. Zhou Yu mengamati Yuventian, mempertimbangkan apakah akan meminta Master Aula untuk membunuhnya. Tetapi pada saat ini, Mo Xiaoxing secara mengejutkan berbicara. Jika aku tidak salah, kau seharusnya adalah seorang kultivator kuno. Sungguh luar biasa kamu berhasil bertahan hidup sampai sekarang untuk menjalani reinkarnasi jiwa dan raga. Seorang kultivator kuno. Zhou Yu tertegun, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dia pernah bertemu dengan kultivator kuno sebelumnya. Misalnya, Five Thunderstrumen, Bloodcrawltrumen, mereka semua adalah kultivator kuno. Namun orang-orang ini menyegel diri mereka sendiri di alam rahasia atau menggunakan beberapa teknik rahasia untuk bertahan hidup hingga sekarang. Namun, begitu metode mereka rusak, mereka akan langsung tumbang. Namun, Yuventian ini dapat menjelajahi dunia seni bela diri saat ini dengan bebas. Keterampilan seperti itu sungguh luar biasa. Ketika Mo Xiaoxing mengungkapkan identitasnya, wajah Yuventian berkedut tak wajar, lalu dia membentak dengan dingin. Seperti yang diharapkan dari murid tetua primordial. Wawasanmu memang luar biasa. Mendengar kata-kata itu, Zhou Yu tertegun lalu ekspresinya berubah drastis. Mo Xiaoxing adalah murid dari tetua primordial. Mungkinkah dia salah satu pemberontak lelaki tua itu? Memikirkan hal ini, Zhou Yu bergidik, tanpa sadar melangkah mundur, matanya menampakkan permusuhan. Melihat reaksi Zhou Yu, Mo Xiaoxing mengangkat tangannya dan seketika, Zhou Yu merasakan belenggu tak kasat mata di kehampaan, mengikatnya sepenuhnya. Dia benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya. Dan kemudian, dia melihat Mo Xiaoxing berjalan mendekatinya. Bab 1500. Rencana Jiansu. Dalam tatapan bingung Zhou Yu, Mo Xiaoxing mengetuk dahi Zhou Yu dengan kasar. Apa reaksimu barusan? Apa kau berniat membunuhku? Apakah menurutmu aku salah satu orang yang mengkhianati guru? Mendengar ini, wajah Zhou Yu menampakkan ekspresi terkejut. Dia ingin berbicara, tetapi mendapati dirinya tidak dapat bergerak. Mo Xiaoxing berkata dengan tidak senang. Jika aku pengkhianat tuan kita, kau pasti sudah mati di kuil Dewa Pil. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menanamkan tandamu pada roh primordialku? Mendengar ini, Zhou Yu terdiam. Jika mempertimbangkan kekuatan Mo Xiaoxing yang mengerikan sekarang, memang tampak mustahil baginya untuk menanamkan tanda roh primordial padanya, namun, itu terjadi pada saat itu. Akan tetapi, melihat reaksi Mo Xiaoxing sekarang, dia mungkin memang bukan salah satu pengkhianat tuan tua. Tetapi selain Dewa Yan, apakah guru tua itu mempunyai murid lain? Tuan tua itu tidak pernah mengungkapkan satupun masalah ini kepadanya. Mo Xiaoxing tampaknya memperhatikan keraguan di mata Zhou Yu. Tatapannya tiba-tiba menjadi tenang, dan pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan melepaskan kendalinya atas Zhou Yu. Setelah itu, dia mendesah dan berkata, namun, saat ini, aku benar-benar tidak bisa menyebut diriku sebagai murid guru. Karena saya pernah melakukan beberapa kesalahan sebelumnya, hal itu membuat guru sangat marah. Saya tidak layak disebut muridnya sampai dia mengampuni saya. Mendengar ini, ekspresi Zhou Yu berubah, tepat saat dia ingin bertanya lebih jauh. Tapi Mo Xiaoxing langsung berkata, kita bicarakan masalah ini nanti saja. Bagaimana rencanamu menghadapi Yuventian? Mendengar ini, Zhou Yu menatap Mo Xiaoxing dalam-dalam, lalu berkata, biarkan dia pergi. Mo Xiaoxing mendengar ini dan tidak berkata banyak lagi, lalu menatap Yuventian. Kamu bisa pergi sekarang. Yuventian menarik napas dalam-dalam, melirik Zhou Yu, lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menangani masalah Yuventian, Zhou Yu memandang Mo Xiaoxing. Pada saat ini, menghadapi Mo Xiaoxing, emosinya rumit. Dia akhirnya mengerti mengapa Mo Xiaoxing baru saja melemparkan tripod roh hijau kepadanya. Jika mereka bukan murid senior dan junior, mengapa Mo Xiaoxing menyukainya? Memikirkan beberapa hal yang pernah terjadi di antara mereka sebelumnya, Zhou Yu merasa hal itu lucu sekaligus membingungkan. Apa sebenarnya yang terjadi?
Tanpa Mo Xiaoxing mengatakannya, dia tidak akan tahu. Tampaknya di masa depan, dia hanya bisa bertanya pada tuan tua itu. Pada titik ini, Mo Xiaoxing mengumumkan kepada semua orang. Baiklah, ikuti aku. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Setelah berkata demikian, Mo Xiaoxing melambaikan tangannya, seketika menyelimuti semua orang dengan ki sejati yang menakutkan. Segera setelah itu, Mo Xiaoxing menebas udara, dan celah luar angkasa pun muncul. Dia lalu memimpin semua orang ke Space Rift. Sementara itu, di luar harta karun rahasia langit darah, di tempat terpencil, Jiansu, penuh penderitaan, berlutut di tanah, tubuhnya terus-menerus gemetar. Sulit membayangkan rasa sakit macam apa yang dapat membuat seorang ahli alam leluhur menjadi seperti ini. Saat itulah, suara lain tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Suara ini dipenuhi dengan sikap dingin dan niat membunuh. Jiansu, meskipun klan kegelapan telah mendukung sekte pedang ilahimu selama bertahun-tahun, kalian benar-benar sekelompok pecundang. Kau telah membuat Kaisar Iblis Jurang Hitam terjerumus ke dalam masalah seperti ini. Kamu pantas mati. Jiansu, menahan rasa sakit yang hebat, berkata. Putraku Jian Chen juga meninggal di dalam. Dia telah mengganggu penyegelan di hutan pilar batu, melepaskan roh primordial Kaisar Iblis Jurang Hitam. Suara menakutkan itu berkata. Namun, roh primordial Kaisar Iblis mengalami kerusakan parah. Sekarang, hanya dengan roh primordial Kaisar Iblis, mungkin mustahil untuk membuka segel tubuh iblis. Jika terjadi kesalahan, aku akan memastikan sekte pedang ilahimu tidak bisa hidup atau mati. Jiansu memucat saat mendengar ini. Dengan gemetar dia berkata, saya, secara pribadi akan mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan ini. Mendengar ini, suara menakutkan itu mendengus dingin. Ini kesempatan terakhirmu. Setelah mengatakan itu, suara itu tiba-tiba menghilang. Begitu suaranya menghilang, Jiansu butuh waktu lama untuk pulih dari rasa sakit luar biasa itu. Kebencian melonjak di wajah pucatnya, lalu dia mengirimkan pesan indera ilahi untuk memanggil Wuji. Saudara Wuji, sekarang kita harus secara pribadi menuju ke harta karun rahasia langit darah. Ada komplikasi dengan turunnya Kaisar Iblis. Kita harus masuk dan menyelesaikan masalah ini. Mendengar ini, ekspresi Wuji berubah. Itu tidak mungkin. Tian Lu, Tian Qi, Fierce, dan orang-orang itu, memimpin sekelompok besar seniman bela diri alam Kaisar, berjaga di luar. Bagaimana kita bisa masuk? Ekspresi Jiansu muram, kilatan dingin melintas di matanya. Jangan khawatir tentang itu, aku punya caranya. Bagaimanapun, kita harus masuk, atau nasib kita akan sangat buruk di masa depan. Mendengar ini, Wuji tampaknya mengerti sesuatu. Dia mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Ayo pergi, ikuti aku. Jiansu menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan langsung lenyap dalam kehampaan. Dan Wuji mengikutinya dari dekat. Keduanya menuju ke harta karun rahasia langit darah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.